warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunti Fahrulia Subekti akan menjelaskan materi tentang determinan dan inverse matrik. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah cara menotasikan determinan matriks. Di sini apabila diketahui suatu matrik, misal ada matriks A, nah cara menotasikannya seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari determinan matriks. Yang pertama, apabila ada matrik A dan matrik B berordo M kali M, nah di sini ada nilai determinan A dan juga ada nilai determinan B, maka nilai dari determinan A kali B atau AB itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, selanjutnya sifat 3.2. Misalkan matrik A dan B berordo M kali M. Di sini dicari determinan matrik A dan juga determinan A transpos. Maka nilai dari determinan A itu akan sama dengan determinan A transpos. Dan yang ketiga adalah apabila ada matriks A juga dan B berordo M kali M, jika determinan A sudah dicari dan juga ada determinan A inverse-nya, maka nilainya akan sama. Determinan A inverse akan sama dengan negatif 1 per determinan A. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan determinan matriks ordo 2x2. Di sini saya sudah menyiapkan satu matrik A 5126. Lalu kita diminta untuk mencari determinan matrik A. Nah, ingat kembali ya rumusnya, di mana unsurnya itu kan A, B, C, D. Nah, saat kita akan mencari determinan A, maka rumus yang perlu kita ingat adalah A kali D dikurangi C kali B. A dikalikan dengan B, lalu dikurang C dikali dengan B. Seperti ini. Maka kita bisa terapkan pada soal ini, 5 dikali 6 dikurangi 2 dikali 1, sehingga hasilnya adalah 28. Selanjutnya ada sebuah permasalahan. Dian dan temannya pergi ke kantin sekolah. Dian memesan 2 soto dan 2 es teh. Tak lama kemudian Gino dan teman-temannya datang dan memesan 3 soto dan 1 es teh. Apabila Dian membayar pesanannya sebesar Rp22.000 dan Gino membayar pesanannya sebesar Rp27.000, berapa harga satu mangkok soto dan 1 gelas es teh? Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memisalkan. Nah, memisalkan variabel. Misal kita ambil X dan kita ambil Y. X untuk harga soto per porsi dan Y harga Y harga es teh per gelas. Nah, dari permisalan ini kita bawa dan kita bentuk menjadi sistem persamaan linier, yaitu 2X plus 2Y sama dengan 22.000 dan 3X plus Y sama dengan 27.000. Nah, dari persamaan linier tadi, maka didapatkan bentuk matriknya A1, A2, B1, B2 dikali XY sama dengan C1, C2. Nah, di sini maka solusi yang bisa kita dapatkan adalah mencari X-nya, mencari nilai X, di mana B2 dikali C1 dikurangi B1 dikali C2 per A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1. Nah,
kita aplikasikan menggunakan determinan. Di sini X sama dengan determinan yang unsurnya C1, B1, C2, B2 per determinan yang unsurnya A1, B1, A2, dan B2. Lalu kita substitusikan C1 tadi 22.000, C2 27.000, B1 2, B2 1. Lalu kita substitusikan A1-nya 2, A2-nya 3, B1 2, dan B2-nya 1. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, ini tadi kita sebut dengan A, maka A dikali dengan D 22.000 dikurangi C dikali dengan B 54.000. Yang bawah juga sama, A kali D 2, lalu C dikali B 6. Nah, di sini didapatkanlah 8.000. Untuk cara mencari Y-nya juga sama. Kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan ke dalam determinan. Hanya saja di sini yang berbeda adalah komposisi determinan yang ada di bagian pembilang atau di bagian yang atas ini. Nah, kalau yang X tadi C-nya bagian depan atau kiri ya. Tapi kalau untuk mencari Y, maka kita ubah ke bagian yang belakang atau kanan. Nah, di sebelah sini. Bedanya hanya di situ. Nah, lalu selanjutnya sama seperti penggunaan determinan ordo 2x2, sehingga dapat diperoleh nilai X-nya 8.000 dan nilai Y-nya 3.000. X tadi harga soto dan Y harga es teh, tentu dalam satu porsi dan satu gelas es teh. Nah, selanjutnya determinan matriks ordo ini 3 dikali 3. Mohon maaf. Nah, di sini sudah saya siapkan satu matriks. Karena di bawah menggunakan determinan A, maka ini saya ralat matriks A. Nah, di sini ada matriks A dan kita diminta untuk mencari determinan matriks A. Nah, maka ada rumus di sini. Bisa kita perhatikan ya. 2 itu A11, 5 itu A12, 1 itu A13, dan seterusnya. Nah, untuk mencari determinan itu sendiri, maka bisa kita langsung substitusikan ke dalam tempatnya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkannya antara A11, A12, A33. Seperti ini ya. Lalu A12, A23, dan A31. Selanjutnya seperti ini. Nah, ini bernilai positif. Selanjutnya adalah kebalikannya. Seperti ini. Yang ini bernilai negatif. Maka di sini ditambah. Nah, di sini mulai dikurangi karena bernilai negatif. Sehingga dapat kita hitung di sini 40 tambah 0 tambah 12 dikurangi 10 dikurangi 0 dikurangi 120, dan hasilnya adalah negatif 78. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang inverse. Di sini apabila diketahui matriks A, maka inverse matriks A dinotasikan seperti di bawah ini. A pangkat negatif 1, tapi kita bacanya A inverse.
Nah, di sini untuk mencari A inverse yaitu 1 per A kali D dikurangi B kali C, atau yang biasa kita kenal determinan ya. Dan ini adalah adjoint dari matriks A. Nah, jadi ini yang ini tadi determinan matriks, yang ini adjoint matriks. Dengan A kali D tidak boleh sama dengan B kali C. Mengapa? Karena kalau ini sama nilainya maka akan bernilai 0, sehingga nanti hasilnya tak hingga. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh sama dengan, nilainya harus berbeda. Oke. Lalu selanjutnya masuk ke sifat-sifat inverse matrix. Di sini ada sifat 3.4 di mana ada matriks A berordo n kali n dengan n anggota n. Ada determinan A tidak sama dengan 0. Jika A inverse adalah inverse matriks A, maka A inverse apabila diinverskan lagi maka akan kembali ke matriks awalnya. Lalu selanjutnya sifat 3.5. Nah, di sini ada matriks A dan B. Determinan matriks A tidak sama dengan 0 dan determinan matriks B juga tidak sama dengan 0. Jika A inverse dan B inverse adalah inverse matriks A dan B, maka A kali B yang diinverskan lalu diinverskan lagi, maka hasilnya akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, di sini ada contoh soal matriks A seperti ini dan kita diminta untuk mencari inverse-nya. Maka seperti yang tadi sudah dijelaskan, A kali D dikurangi B kali C, yaitu determinan matriks ini. Nah, di sini berarti determinan matriksnya negatif 2, lalu dikalikan dengan adjoint-nya. Nah, ketemulah negatif 2, 1, 3/2, negatif 1/2. Lalu contoh soal berikutnya, ada matriks ordo 3x3. Nah, di sini yang pertama kita perlu lakukan adalah mencari determinannya. Seperti yang tadi sama caranya. Nah, di sini ketemu 5 ya. Kemudian kita mencari, kemudian di sini kita akan mencari kofaktornya. Nah, di sini kita akan mencari kofaktor. Di sini sudah ada ininya juga, komposisinya yang perlu diperhatikan, dan kita harus memperhatikan tanda negatif di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang pertama ini, maka kita juga perlu mengenal minor juga ya, mengenal minor suatu matriks yang dilambangkan dengan MIJ. MIJ adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry-nya. Nah, menghilangkan entry seperti apa? Misal ini, saya ambil contoh ini. Kenapa kok A22, A23, A32, A33? Nah, tadi itu kan matriks seperti ini ya. Saya beri ilustrasi saja. Nah, yang kita hilangkan itu karena ini yang pertama, maka baris pertama dihilangkan dan baris kedua, kolom pertama dihilangkan. Nah, sehingga ini A22, yang ini A23, yang ini A32, dan yang ini A33, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat matriks ordo 2x2 seperti ini yang kita akan determinankan,
kita akan mencari determinannya satu persatu. Nah, di sini perlu hati-hati karena ada negatifnya juga. Dan cara mencarinya sama seperti cara yang sebelumnya, mencari determinan matriks 2 kali 2 yang A dikali D dikurangi C dikali B, seperti itu sampai terakhir. Nah, maka hasilnya adalah satu matriks baru di sini. Selanjutnya kita perlu menentukan adjoint A. Adjoint A itu dari kofaktor tadi, hasil matriks tadi, maka kita transposkan. Nah, di sini menjadi matriks baru lagi, adjoint A. Lalu baru kita bisa menggunakan rumus yang A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, seperti ini tadi determinan matriks A-nya sudah ketemu 5, lalu kita kalikan dengan adjoint A di sini. Nah, kita kalikan saja menjadi 1/5 kali 3, 1/5 kali 1, 1/5 kali negatif 2, seterusnya sampai selesai. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal 1 nomor 1A, 1B, 2, 3A, 3B, dan 4. Silakan mengerjakan. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf karena banyak kekurangan. Semoga dengan video ini bisa membantu dalam belajar determinan dan inverse matriks. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.